Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Al-Hafizah Nasution. Saya Feby Anita Sari. Nama saya Zahroni Fatwa. Kami akan membawakan presentasi tentang teknis analisis kovarian dengan dosen pengampu kami, Ibu Dr. Rizka Hasfiani, SPDI, MTSI. Berikut, rekan-rekan saya akan membawakan presentasi tentang ANAKOVA ini. Yang pertama, akan dibawakan oleh teman saya, Zahroni Fatwa. Kepada teman saya persilahkan. Analisis kovarian. Setelah kelompok sebelum kami telah menjabarkan tentang analisis varian atau analisis variasi, di sini kami akan membawakan presentasi tentang analisis kovariasi. Analisis kovariasi atau biasa disingkat dengan ANAKOVA merupakan kombinasi antara analisis regresi dengan analisis varian. Oleh karena itu, uji hipotesis dengan analisis kovarian memerlukan uji persyaratan hipotesis baik untuk analisis regresi maupun untuk analisis varian. Jadi, untuk persyaratan analisis yang diperlukan dalam penanalisis kovarian adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi, dan uji multikoloniaritas. Apabila kovarian lebih dari satu, analisis kovarian dilakukan dengan cara yang sama dengan analisis varian, yaitu dengan menghitung F. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan pemodelan dan menganalisis data untuk mengekstraksi wawasan yang mendukung pengambilan keputusan. Dan analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Sedang ANOVA sendiri merupakan pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian dua kelompok saja, tetapi bisa lebih dari dua kelompok data. ANOVA lebih dikenal dengan nama uji F. Adapun langkah-langkah dalam perhitungan ANAKOVA. Yang pertama, membuat tabel kerja ANAKOVA, serta yang kedua, melakukan perhitungan dengan cara yang pertama, sumber variasi total atau residu, kemudian sumber variasi dalam atau JK dalam residu, dan sumber variasi antar, kemudian menghitung derajat kebebasan, menghitung rata-rata kuadrat atau biasa disangkat dengan RK, serta menghitung harga F, kemudian menyimpulkan. Analisis kovarian dilakukan dengan cara yang sama dengan analisis varian, yakni dengan menghitung F. Hanya saja, perhitungan sebelumnya mengalami perubahan karena adanya kovariabel. Bagaimana perumusan dalam analisis kovarian ini? Berikut rekan saya Feby akan menjabarkan tentang rumus penggunaan analisis kovarian. Terima kasih kepada Saudara Zahroni Fatwa. Selanjutnya, rumus yang akan kita gunakan dalam analisis kovarian yaitu adalah F sama dengan RKA per RKD, di mana F adalah koefisien ANAKOVA, RKA adalah rata-rata kuadrat antar, RKD adalah rata-rata kuadrat dalam. Masing-masing rata-rata kuadrat RK diperoleh dari RK sama dengan JK per DK, di mana JK adalah jumlah kuadrat, DK adalah derajat kebebasan. Selanjutnya, hipotesis pada ANAKOVA yaitu H0 μ1 sama dengan μ2, H1
mu1 tidak sama dengan mu2. Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika Fa lebih besar dari F alfa dan H0 diterima jika Fa lebih kecil dari F alfa. Lalu, dalam melakukan perhitungan ANOVA diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel kerja ANOVA dengan bentuk sebagai berikut, yaitu tabel yang memuat data-data statistik N, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, dapat rata-rata X dan rata-rata Y dengan kolom A1, A2, dan total. Selanjutnya, dalam melakukan perhitungan, yang pertama, kita mencari sumber variasi total. 1. JKYT sama dengan sigma YT kuadrat sama dengan sigma YT kuadrat dikurang sigma YT kuadrat per N. 2. JKXT sama dengan sigma XT kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT kuadrat per N. 3. JPXYT sama dengan sigma XY sama dengan sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N. 4. Beta diperoleh dengan sigma XY per sigma X kuadrat T. JK rek T sama dengan beta T dikali sigma XY. JK res T sama dengan JK YT kurang JK rek T. B. Sumber variasi dalam, yaitu JK dalam residu. Pertama, JK YD sama dengan sigma YT kuadrat sama dengan sigma YT kuadrat dikurang sigma YA kuadrat per NA. 2. JKXD sama dengan sigma XT kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XA kuadrat per NA. Tiga, sigma JPXD sama dengan sigma XY sama dengan sigma XYT dikurang sigma dikali sigma XA kali sigma YA per NA. Beta D sama dengan sigma XYT per sigma XT kuadrat. JK rek D sama dengan beta D dikali sigma XY. JK res D sama dengan JK YD dikurang JK rek D. C. Sumber variasi antar adalah JKA sama dengan JK res T dikurang JK res D. Kemudian dalam menghitung derajat kebebasan adalah JKA sama dengan JKA sama dengan A kurang 1 sama dengan 2 kurang 1. DKD sama dengan DKD kurang M sama dengan N kurang A kurang M. DKT sama dengan DKT dikurang M sama dengan N kurang 1 kurang M, di mana N sama dengan banyak data, M banyak ekovariabel, A banyaknya kelompok. Selanjutnya E, menghitung rata-rata kuadrat atau RK, yaitu RKA sama dengan JKA dikurang DBA. RKD sama dengan JKD dikurang DBD. Menghitung harga F dengan rumus RKA per RKD.
Dari perhitungan rumus tersebut di atas, maka akan diperoleh tabel rangkuman ANAKOPA yang hampir sama dengan tabel rangkuman ANAFA seperti yang tampak di sini, yaitu sumber variasi JK, DK, RK, FA dengan F tabel 5%, 1% dengan keterangan. Selanjutnya, agar lebih jelas, berikut diambil sebuah kasus penelitian yang menggunakan analisis kovarian dalam analisis datanya. Rumusan masalah penelitian: setelah dikendalikan oleh kovariabel motivasi belajar, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konstruktivis dan siswa yang mengalami pendekatan pembelajaran tutorial? Hipotesis penelitiannya adalah, setelah dikendalikan oleh kovariabel motivasi belajar, terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konstruktivis dan siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran tutorial. Maka, kita hitung dengan menggunakan tabel hasil penelitian. Diperolehlah data sebagai berikut, yaitu A1 dan juga A2, di mana A1 memiliki X114, Y2,36. Begitu juga dengan A2, X-nya 122, Y212,81, di mana A adalah strategi pembelajaran, maka A1 adalah strategi pembelajaran konstruktivis, A2 adalah strategi pembelajaran tutorial, X adalah hasil belajar, dan Y adalah motivasi belajar yang kita anggap sebagai kovariabel. Lalu, analisis yang ingin dilakukan dalam penelitian ini adalah ANAKOPA. Maka, hipotesis penelitiannya adalah H0 μ1 sama dengan μ2. Maka, tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konstruktivis dan siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran tutorial. H1 μ1 tidak sama dengan μ2, maka terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konstruktivis dan siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran tutorial. Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika FA lebih besar dari F alfa. H0 diterima jika FA lebih kecil dari F alfa. Selanjutnya, data-data yang kita peroleh kita masukkan ke dalam data statistik ANAKOPA yang kita jelaskan di awal tadi. Setelah kita masukkan, lalu kita gunakan langkah-langkah perhitungan ANAKOPA seperti rumus yang telah dijelaskan di awal tadi, yaitu dengan mencari JKYT, lalu mencari JKXT. Selanjutnya kita mencari JPXY, kemudian mencari beta, JKREG, dan JKRES. Maka kita lanjutkan dengan mencari sumber variasi dalam atau JK dalam residu. Kita peroleh JKYD dan JKXD. Kemudian kita cari JPXYD. Kemudian kita cari sumber variasi antar. Lalu kita cari derajat kebebasannya menggunakan rumus DKA dan juga DKD. Kemudian kita menghitung rata-rata kuadrat. Maka setelah kita hitung rata-rata kuadrat, maka kita peroleh hasilnya. Maka kita dapat peroleh hasil ke dalam rangkuman ANAKOPA 1 faktor.
Dari rangkuman Anakova 1 faktor itu diperolehlah hasil FA sama dengan 1,28218 sedangkan F alfa 0,05 sama dengan 5,32. Maka hal ini berarti FA lebih kecil dari F alfa. Sesuai dengan kriteria pengujian yang disebutkan di awal, maka H0 diterima, sebaliknya H1 ditolak. Maka kesimpulan dari contoh soal ini adalah setelah dikendalikan oleh kovariabel motivasi belajar, tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konstruktivis dan siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran tutorial. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan.